bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, Mbak Risti. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak ada waktu dan bersedia? Insya Allah siap. Terima kasih Bapak. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Bapak Siap. terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu Bapak. Saya mulai dari pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih Mbak Risti terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di SMPN Mamulia terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Maka yang pertama saya mestinya selaku kepala sekolah berkoordinasi dengan beberapa pihak, di antaranya salah satunya adalah guru BK. Kemudian bisa saja juga kami melibatkan wali kelas, karena bisa saja anak tersebut ada kasus dilema etika atau rujukan moral, tapi paling tidak wali kelasnya juga harus tahu. Kemudian saya harus melihat kebenaran yang ada, kemudian nanti kita musyawarahkan ya, kepada pihak-pihak terkait tadi, BK, kemudian wali kelas, kemudian untuk kita musyawarahkan untuk mendapatkan keputusan, sehingga dari hasil musyawarah itu insya Allah keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang sangat tepat. Demikian. Terima kasih Bapak. Jadi nanti Bapak akan koordinasi dengan pihak terkait seperti BK dan juga wali kelas. Nanti diselidiki bersama apakah anak tersebut itu ada kasus dilema etika, kemudian dimusyawarahkan untuk mendapatkan keputusan yang sangat tepat. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada kasus-kasus yang kebetulan ada dua, misalnya sama-sama mengandung kebenaran, tapi juga perlu ada nilai kebajikan. Yang kami utamakan tentu kita harus berpedoman pada tata tertib atau peraturan yang sudah diterapkan di sekolah itu, yang sudah disepakati bersama. Biasanya di awal tahun itu kita sosialisasikan kepada peserta didik maupun orang tua, dan sudah menjadi kesepakatan, maka itulah yang menjadi acuan kita untuk memutuskan masalah-masalah ini. Tapi yang tidak kalah penting juga harus kita secara bijak melihat apakah itu diputuskan harus saklek dengan yang ada di aturan itu, tetapi tidak menutup kemungkinan karena namanya kebijakan itu kita mengambil keputusan yang kira-kira banyak nilai-nilai kebajikan. Demikian. Jadi di sini Bapak akan melihat pada pedoman tata tertib atau peraturan yang sudah disepakati bersama oleh sekolah nih Pak. Kemudian tapi juga melihat secara bijak tentang nilai-nilai kebajikan dalam keputusan itu nih Pak. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang kami ambil tentu yang pertama kita harus mencari informasi, mencari data atau fakta yang sebenarnya di lapangan. Kemudian yang kedua kita melakukan pemanggilan oleh yang bersangkutan. Tadi kasusnya manakala itu membutuhkan keterlibatan orang tua, ya kita panggil orang tua juga.
kita komunikasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga insya Allah dengan koordinasi, dengan kita melibatkan beberapa pihak yang terkait untuk mengambil suatu keputusan ini, insya Allah menjadi sebuah keputusan yang tepat dan bisa diterima oleh semua pihak. Berarti nanti Bapak akan menggali informasi atau datangi, kemudian melihat kasusnya, kemudian juga koordinasi dengan guru BK, wali kelas, dan kalau perlu juga orang tua nih Pak. Intinya ada komunikasi dan koordinasi biar nantinya dihasilkan suatu keputusan yang tepat. Terus untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya lihat agar itu semuanya efektif, yang paling penting adalah koordinasi internal, koordinasi dengan Bapak Ibu guru, terutama guru BK, dengan warga, guru mapel, sehingga kalau kita sudah koordinasi internal ini, insya Allah termasuk yang paling efektif. Jadi yang paling utama dan paling efektif adalah koordinasi internal ini Pak, di antara guru BK, wali kelas, kemudian guru mapel dan juga wakil seperti itu Pak. Terus untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kami, terutama kalau ada kasus-kasus dilema etika itu, manakala kasus itu belum sempat terselesaikan, tetapi sudah informasinya keluar di lingkungan kita, dari lingkungan kita, kemudian sampai pada pihak-pihak tertentu, misalnya sampai pada LSM atau wartawan, sehingga kadang malah menjadi permasalahan yang pelik. Karena yang namanya LSM biasa mungkin mencari-cari kekurangan di sekolah ini. Ini yang termasuk dilema kami, tantangan kami. Tapi insya Allah kalau semua itu kita rangkul bersama, kita berikan penjelasan dengan komunikatif dari hati ke hati, kemudian kita sampaikan secara bijak, kemudian tidak lepas dari regulasi yang ada, kita tidak pernah melenceng dari aturan-aturan yang berlaku, insya Allah akan bisa. Hanya kadang menguras tenaga dan pikiran. Jadi tantangan itu kalau ada masalah belum terselesaikan tapi sudah menyebar keluar dan bahkan kadang ke LSM atau wartawan yang intinya luar itu belum tahu masalah yang sebenarnya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebetulnya kita melihat besar kecilnya kasus. Artinya tidak mesti kita buat jadwal, tetapi kadang memang situasional. Artinya manakala kami lihat bahwa kasus itu bisa kita selesaikan saat itu, maka ya saat itu kita adakan musyawarah, keputusan-keputusan yang memang tidak perlu kita jadwal. Tetapi manakala kita lihat bahwa kasus itu membutuhkan pihak-pihak terkait, kami harus menghadirkan mungkin orang tua, kami harus menghadirkan pihak-pihak yang lain, terutama pada yang memunculkan kasus korban dan sebagainya, maka itu biasanya kita cek. Mungkin hari Senin kita harus ketemu dengan orang tua yang anaknya mungkin melakukan kemudian ya hari Selasanya ganti kita panggil orang tua wali murid yang
mempincang misalnya, atau mungkin pihak kepolisian kalau memang itu kita memang harus ada hubungannya dengan aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan memang kita menghadirkan pihak kepolisian, sehingga kita lihat besar kecilnya kasus dan situasional. Jadi di sini Bapak itu melihat besar kecilnya kasus dan situasional nih Pak. Ya. Jadi kalau memang harus diselesaikan saat itu maka ya diselesaikan saat itu. Tapi kalau kita membutuhkan pihak-pihak terkait seperti di komite, polisian, itu perlu dijadwalkan seperti itu nih Pak. Jadi tergantung dari kasus tersebut. Ya. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan etika? Ya tadi untuk mudah adalah teman-teman kita yang ada di sekolah, terutama wakil kepala sekolah, guru-guru BK, guru wali kelas, koordinasi dengan tim kita kerjasama untuk memecahkan atau menyelesaikan kasus-kasus ini. Jadi nanti Bapak akan melakukan koordinasi tinggi, ya ada wakar, kemudian guru BK, wali kelas, ini guru mapel ini di situ akan koordinasi bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan di lingkungan etika? Pengalamannya itu kalau keputusan itu bisa diterima oleh berbagai pihak, terutama kedua pihak, kalau ada satu dua pihak yang bersinggungan, tetapi yang paling penting adalah keputusan itu berdampak positif terhadap peserta didik kita. Itu yang penting. Jangan sampai keputusan itu malah justru berdampak negatif. Maka yang kita pertimbangkan di situ, apakah nanti kita memutuskan itu punya dampak yang positif atau tidak. Maka harus kita ambil kira-kira keputusan yang memang mengarah dampaknya ke arah yang positif, khususnya untuk kesehatan. Jadi itu ketika keputusan itu bisa diterima dengan baik oleh beberapa pihak, kemudian berdampak positif nih Pak. Jadi keputusannya itu memiliki dampak positif ke depannya. Jadi memang ada manfaatnya nih Pak. Baik Bapak, ini wawancaranya sudah selesai nih Bapak. Saya sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari tim Bapak berikan tadi yang sangat menginspirasi saya. Dan nanti akan saya analisis dan refleksikan. Terima kasih atas waktunya. Bapak sudah bersedia untuk saya wawancarai nih Pak. Terima kasih. Saya cukupkan sekian nih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Begini Pak, jadi hari ini saya mau minta waktunya Bapak sebentar nih untuk wawancara. Oke. Bersedia nih Pak? Bersedia, sangat bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Jadi nanti di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dilema etika Bapak tentang kasus-kasus dilema etika yang ada sering muncul di sekolah-sekolah seperti itu Bapak. Untuk pertanyaan pertama nih, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan orang?
Oke. Nah, begini Mbak, jadi di sekolah kami di SMPN Negeri 2 Kroya, dari kasus-kasus yang ada kita identifikasi mana yang termasuk dilema ITK dan mana yang termasuk pelanggaran moral. Jika kasus tersebut bernilai benar dengan benar, maka kita masukkan kasus tersebut dalam kategori dilema etika. Tetapi jika kasus tersebut bernilai benar dan salah, maka kita masukkan ke dalam rujukan moral. Begitu selama ini saya di SMP 2. Jadi nanti akan diidentifikasi dulu nih kasusnya, kalau yang benar masuk identifikasi dilema etika, kalau yang benar dan salah itu masuk ke rujukan moral. Terus untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, oke. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan untuk kasus pada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar, didasarkan pada hati nurani, kemudian saya juga mendasarkan pada rasa peduli dan kasih sayang dengan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya gitu. Jadi harus kita pikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi nanti akan dicek dulu ya Pak, dipertimbangkan di jangka panjang dan pendeknya sesuai dengan hati nurani dan juga rasa peduli dan kasih sayang. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi untuk langkah-langkah yang sering kali saya gunakan ya, yaitu dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah pertama dengan analisis data, analisis kasus ya. Kita menganalisis kasus tersebut. Kemudian dengan melihat siapa saja yang terlibat. Jadi setelah analisis kasus, kita lihat siapa-siapa saja yang terlibat. Kemudian nilai-nilai apa saja yang bertentangan berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Nah, kemudian yang terakhir kita lakukan uji benar dan salahnya. Jadi langkah-langkahnya akan dianalisis kasusnya ya Pak. Kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian menilai apa saja yang bertentangan berdasarkan data dan fakta. Kemudian terakhir kita lakukan uji benar dan salahnya. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Pertama mengenai bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian setelah itu kita menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Kemudian baru dilakukan pengujian benar atau salahnya, atau pengujian paradigma benar atau benarnya. Jadi nanti di sini juga ada pengujian paradigma benar lawan benar nih Pak. Kemudian juga nanti siapa saja yang terlibat juga, dan nilai yang bertentangan juga fakta-faktanya juga kita kumpulkan, kita diselidiki dulu ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk pertanyaan itu, maka hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada ya. Berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Jangan terpengaruh juga oleh arahan orang lain, serta menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya ya. Itu pertanyaan untuk yang nomor 5 Mbak. Jadi dicek dulu nih nilai kebenarannya seperti itu Pak, dan juga harus bisa mengontrol emosi berarti nih Pak. Dipikirkan dengan matang terlebih dahulu nih. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Jadi pada kasus dilema etika yang mungkin ringan ya. Mungkin ringan ya, biasanya
kasus itu langsung kita selesaikan ya pada saat itu juga ya, karena tidak membutuhkan rentang waktu yang panjang dan kasus itu kan harus segera selesai gitu ya. Namun pada masalah yang lebih besar ya diperlukan kadang-kadang saya juga memberi jadwal, membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikannya ya, terutama harus sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi disesuaikan dengan besar kasusnya masalah itu. Ya, jadi masalahnya itu masalah ringan atau masalah berat. Kalau masalah ringan kita selesaikan secara langsung bisa saat itu. Jadi kalau masalah itu segera selesai kan berarti kan sudah tidak ada masalah lagi gitu ya. Tapi kalau masalahnya itu masalah berat ya kita reschedule, kasih jadwal lagi ya. Kapan nanti kita akan bertemu menyelesaikan dengan masalah itu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kami kan punya staf ya. Jadi saya kadang diskusi dengan wakil kepala. Ya, kemudian dengan beberapa urusan juga. Ya. Juga saya libatkan guru penggerak juga, karena guru penggerak saya kan ada 12 ya sekarang. Sudah banyak. Ada 12 sehingga bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi dalam hal memecahkan masalah-masalah seperti itu. Jadi semua orang-orang yang mungkin menurut penilaian saya itu dapat dipercaya, maka saya libatkan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika. Jadi Bapak nanti akan diskusi juga dengan wakil kepala Ya. sekolah MIPA, urusan-urusan dan juga guru penggerak juga MIPA. Karena di sini udah lumayan banyak nih. Ya. Jadi intinya ada kayak tim untuk membahas itu ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Oke, jadi kesimpulannya bahwa dalam pengambilan keputusan baik kasus dilema etika maupun rujukan moral itu selalu mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir berlandaskan kejujuran hati nurani. Di samping juga kita harus mengedepankan diskusi dan musyawarah yang melibatkan orang-orang yang dipandang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, itu kesimpulannya seperti itu. Jadi nanti akan dilihat juga pada paradigmanya ya Pak, dan juga ada diskusi juga dengan pihak-pihak yang Iya, terlibat. ada orang yang kami pandang kompeten untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema etika maupun rujukan moral. Terima kasih Bapak sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi. Ini sangat bermanfaat buat saya nih Pak, dan saya sangat terima kasih lagi buat Bapak karena sudah bersedia untuk saya wawancara. Iya Mbak, saya juga menyampaikan terima kasih ya atas jenengan cara-caranya milih saya, karena mungkin di sini kan guru penggeraknya banyak. Jadi setiap periode itu saya selalu menyampaikan ya pasti dilema etika, dan wawancaranya seperti itu, dan banyak juga mengupas masalah-masalah tentang kependidikan ya. Intinya ya kita bersama-sama ya memajukan pendidikan sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sami-sami Mbak. Demikian wawancara dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.